وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, assalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada majelis kita, khususnya membahas tentang puasa, dan kita membahas tentang kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang puasa, yaitu hadis pilihan tentang puasa. Kita sampai di hadis yang ke-11. Jadi sambil menunggu berbuka, sambil berjalannya kajian, sehingga jika ada pertanyaan bisa dikirimkan ke kolom chat atau di komen Instagram atau yang lainnya. Hadis yang ke-11 tentang adab berpuasa, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Allah beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitan. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita akan dianggap selalu baik atau berada di kebaikan ketika berbuka, nggak ditunda-tunda, nggak nanti-nanti. Dan nanti akan ada sekumpulan kaum muslimin yang mengaku Islam itu, tapi dia lebih senang melahirkan buka ya. Seolah-olah itu menunjukkan ketakwaan yang baik, tapi sebenarnya itu salah. Nabi justru menganggap baik atau menilai sebuah kebaikan kalau kemudian bukanya itu disegerakan, bukan ditunda. Ya. Ada orang yang nanti aja tak sholat sih gitu. Jadi kita kayak orang gimana gitu, tapi malah salah itu ya. Allah Ta'ala. Hadis yang ke-12 yang harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa, Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnah, puasa itu perisai, wala yarfus wala yajhal. Kemudian kita nggak boleh berkata kotor dan nggak boleh berbuat bodoh gitu. Tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya kebodohan gitu, sia-siaan gitu. Wah, ini meru'un qatalahu, kalau sekiranya dia ketemu dengan orang yang ngajaknya berantem, ausyatamahu atau memakinya, falyaqul inni shaim, katakan aku puasa, marratain, 2 kali. Artinya diulangi oleh Nabi SAW. Falyaqul inni shaim. Jadi kalau harusnya nih orang puasa itu nggak melakukan hal-hal yang sia-sia dan nggak berantem gitu. Nah, tapi yang kita dapati justru banyak orang yang kemudian di bulan puasa justru melakukan hal-hal yang sia-sia dan malah berantem, tawuran, ya, baik antar warga, antar sekolah, antar geng, pokoknya era cetol. Maka sekali lagi ya, kita sebagai orang yang beriman pastikan tidak ikut-ikut gitu loh, karena itu memang udah dilarang gitu. Dan nanti kalau ngomongkan hukum bunuh-membunuh sampai ada yang terbunuh gitu kan, Memayaktul mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannam gitu. Orang yang membunuh orang Islam itu nanti balasannya neraka gitu. Nanti dalam hadis dikatakan juga al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, jadi itu bukan perkara sepele dalam agama ya. Jadi kalau ngeliat-liat kayak gitu tuh mending menjauh lah, nggak usah ikut-ikut. Nah, tapi itu sekolahku, nah, tapi itu SMK ku, tapi itu nah, lebih baik kita pergi dari fitnah seperti itu daripada kita harus menceburkan diri ke dalam fitnah. Allah Ta'ala. Hadis yang ke-13, syariat siwak bagi yang puasa, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, laula an asuqa alamatil amartu biswakin ma'akul li shalah. Kalau nggak memberatkan, maka akan aku perintahkan untuk umatku untuk siwak setiap kali sholat. Hadisnya ini terkait sholat. Nah, penulis dalam hal ini Syekh Fauzan Al-Fauzan, yang kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Abi Yusuf As-Sidawi, Ubaidah Yusuf As-Sidawi, itu menggunakan dalil ini secara mutlak itu. Bahwasanya dalam kondisi puasa pun orang boleh bersiwak. Dan memang nggak ditemukan larangan bersiwak untuk orang yang berpuasa. Gitu.
Yang menjadi khilaf atau yang menjadi hal yang kemudian perlu dihati-hati adalah penggunaan odol. Boleh, tapi jangan sampai kemakan, jangan sampai ketelan gitu aja. Allah taala alam. Dan hadis yang ke-14, pengaruh muntah bagi orang berpuasa. Nabi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man dar'ahu qai, barang siapa yang muntah nggak sengaja. Nanti di atas yang lain, man ghalabahul qai, yang bisa terkalahkan dengan muntah, artinya nggak bisa menahan muntah. Bahwa soim, dan dia puasa, balik salih kodok, nggak wajib baginya kodok, artinya puasanya lanjut. Wah ini stakoa istiqo, jadi kalau dia menyengaja, jadi okok-okok lah mulutnya, atau kemudian dia ketika mencium bangkai dia muntah, kemudian sengaja nyari bangkai untuk dicium biar muntah, maka falyakbi, maka ganti itu puasanya. Ya. Bagaimana kondisi kita itu yang kemudian menentukan hukum terkait dengan kodok atau tidak. Wallahu ta'ala. Kemudian 15, hukum berjamaah di siang hari bulan Ramadan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ja'a ila rajulin, bahasa Nabi SAW mendatangi orang laki-laki. Faqala, anna Rasulullah SAW ja'a ilaihi rajulun, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Faqala, kemudian orang itu berkata, halaktu ya Rasulullah, aku sudah binasa gitu. Bahasa kita ciloko aku. Qala, kemudian beliau SAW bersabda, wa ma ahlakta, apa yang buatmu celaka? Binasa piye karepmu? Qala, kemudian beliau bersabda, dia berkata, waqa'tu ala imro'ati fi Ramadan. Tadi aku sudah menggauli istriku di bulan Ramadan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, hal tajidu ma tu'tiku. Ada enggak materi, harta, duit yang bisa kamu gunakan untuk membebaskan budak? Qala, la, enggak. Qala, kemudian beliau SAW bersabda, hal tastati'u antasuma sahraini mutatabi'ain. Bisa nggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Dan ini urutan kafarohnya ya, bebaskan budak, kemudian puasa berturut-turut 2 bulan. Ola, orang itu mengatakan enggak. Ola, kemudian Nabi SAW bersabda, fahal tajidu it'ama sittina miskin? Bisa nggak kamu memberi makan 60 orang miskin? Ola lah. Kemudian dia mengatakan enggak. Dan enggak di sini, tidak di sini ini tidak dengan penuh kejujuran ya. Jadi bukan semata-mata tidak kalau orang sekarang tidak ngeles. Bisa enggak kamu bebaskan budak? Tidak, padahal orang kaya. Bisa enggak kamu ngasih makan 60 orang? Tidak, padahal duitnya turah-turah. Jadi ini adab ya. Biasanya kalau emang kita nggak punya ya ngomong aja nggak punya itu. Nggak bisa ya nggak bisa, nggak usah apa namanya, nggak usah sok bisa gitu. Pada akhirnya nggak mampu. Ya. Kemudian orang itu berkata, lah tidak. Famaka Nabi SAW. Kemudian Nabi Hurairah berkata, kemudian Nabi SAW makasa, diam sejenak. Kemudian Nabi SAW diam sejenak. Baina nahnu ala dalika utiya Nabi SAW bi arokin fiha tamar wal aroku al miktal. Qala ayus sa'il qala ana. Kemudian ketika itu Nabi SAW kemudian memberikan satu arok kurma, dan arok ini adalah takaran kayak literan gitu. Qala aina sa'il, mana tadi yang nanya tadi? Qala ana gitu. Saya gitu. Mana tadi yang nanya tadi, yang menggauli istrinya siang bolong bulan Ramadan? Saya gitu. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, khudh hada fatasotak bi. Ambil nih, kemudian gunakan untuk sedekah. Jadi maksud Nabi itu kamu tetap bayar kafaroh, tapi aku loh yang bantu kamu ini loh. Nah, jadi orang Islam kalau mau sedekah itu jangan sampai kehabisan akal. Jadi kalau emang ada orang-orang yang wajib bayar fidyah, wajib bayar zakat, tapi nggak mampu, kamu bayarin, itu juga sedekah. Faqala rajul, kemudian laki-laki itu pun berkata, ala afqara minni ya Rasul. Kepada yang lebih miskin dari aku ya Rasul. Maksudnya ini suruh sedekah lah.
ini suruh sedekah yang lebih miskin dari saya. Saya itu orang paling miskin. Gitu. Sampai dia bersumpah, wallahi ma baina la bataiha yuridul harratain ahlu baitin afqara min ahli baitin. Maka demi Allah itu tidak ada yang lebih miskin daripada keluargaku. Fatohiha Nabi SAW, kemudian Nabi SAW tawa hatta badat an yabu summa qala atihimhu ahlak. Kemudian Nabi SAW tawa sampai terlihat giginya, gigi geramnya, bagian belakang berarti kelihatan. Kemudian beliau mengatakan, kasih ke keluargamu. Jadi dari hadis ini terlihat sangat jelas bahwasanya bagaimana Rasulullah sangat penyayang kepada umatnya, dinasihati pelan-pelan, begitu nggak bisa, kemudian dikasihkan solusi yang lain. Wallahu ta'ala. Hadis yang ke-16, memasuki fajar dalam keadaan junub, an Aisyah wa Ummi Salamah, dari Aisyah dan Ummu Salamah, karena Rasulullah SAW karena yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwasanya Nabi SAW memasuki fajar dalam kondisi junub karena jima. Jadi bukan karena mimpi ya, tapi karena jima. Summa yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi kalau mimpi udah jelas itu ibaratnya di luar kendali. Tapi kalau jima ini di dalam atau di bawah kendali pribadi beliau SAW, sehingga itu pun juga tidak membatalkan puasanya. Tapi tetap lanjut. Dengan catatan junub ini terjadi sebelum subuh. Jadi dengan hadis ini kemudian sebagian orang jahil kemudian melakukan hubungan suami istri setelah subuh, dalilnya boleh gitu. Ini nggak benar ya. Allah Ta'ala. Kemudian 17, bercumbu dan mencium saat berpuasa. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim. Bahwasanya beliau SAW mencium sedangkan beliau berpuasa, dan beliau juga memeluk gitu, merangkul, dan beliau juga puasa, walakinnahu amlakukum li'irbih, dan beliau SAW paling mampu menahan syahwatnya di antara kalian. Jadi ketika seorang laki-laki ini mampu menahan syahwatnya, ya maka silakan saja kalau mau memeluk istrinya. Tapi kalau kiranya nggak mampu, maka harus jujur. Karena nggak mampu ya jaga diri, jangan deket-deket. Gitu. Ya, ada laki-laki yang kemudian nanti kepegang sama istrinya, sudah keluar maninya. Nah ini hal-hal yang harus dijauhi gitu, jangan sampai kemudian dilanggar atau ditabrak. Allah Ta'ala. 18, safar puasa. An Anas bin Malik, qala, dia berkata, safarona ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan, kami dulu bersafar bersama Nabi SAW pada bulan Ramadan, fasoma ba'duna wa aftara ba'duna, sebagian kami puasa, sebagian kami berbuka, falam ya as-shaimu 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Dan kemudian tidak mencela orang yang berpuasa kepada orang yang berbuka, sebaliknya juga tidak. Sehingga di sini jelas ya bahwasanya safar itu sebab seorang itu kalau mau buka boleh. Tapi bukan berarti harus buka gitu. Ya, dan juga boleh untuk berpuasa tapi bukan berarti harus puasa. Sehingga ketika kita mendapati jelas-jelas seseorang itu safar, kita nggak usah mencela itu. Baik orang puasa, jelas dia safar, baru mudik dari Jakarta gitu. Sampai di kampungnya siang bolong, kemudian dia makan, ya sudah nggak apa-apa, safar. Tapi memang ketika memang nggak ada masalah, nggak ada halangan, nggak ada unsur keberatan gitu kan, maka ketika bisa berpuasa maka jauh lebih baik saya rasa, karena dia tidak punya tanggungan untuk bayar utang. Tapi kalau emang itu memberatkan, ya karena ada gangguan segala macam, maka ya berbuka juga tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Dilus ya, jangan sampai terlalu ketat di sini. 19, wanita haid dan nifas. Mu'adah binti Abdillah al-Adawiyah, qalat, dari Mu'adah binti Abdillah al-Adawiyah, beliau berkata, sa'altu Aisyah, fakultu, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, kemudian aku berkata, mabalul haid taqdi as-shaum, gitu. Mengapa wanita haid mengkodok puasa namun tidak wala taqdi sholat, tidak sholat. Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kamu ini orang
Khawarij gitu. Jadi ini mirip kayak yang di atas tadi ya. Jadi orang yang nggak segera buka gitu, sholat dulu nggak buka gitu. Kesannya kayak orang solih gitu. Ini juga sama gitu. Dia melogika kalau sholat itu rukun Islam yang lebih dulu daripada puasa. Kok puasa suruh kodok, kenapa sholat enggak gitu. Nah ini kan logika yang salah gitu. Dan ini logika orang-orang Khawarij kayak gitu sukanya. Gitu. Jadi dengan logikanya dia kemudian lari dari syariat gitu. Sama halnya dengan perintah mengusap alas kaki gitu. Itu yang disuruh mengusap itu atasnya bukan bawahnya. Tapi orang-orang yang nggak paham, dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia mengatakan, loh logika ini sih reget ngisor masa diusap di atas. Ini loh. Kayak gitu-gitu yang kemudian dijawab oleh Aisyah, aharuriyatun anti. Kamu ini orang Khawarij kah gitu. Kultu, kemudian aku berkata, lastu biharuriyatin. Aku tuh bukan orang Khawarij, walakin ini as'alu, tapi aku tuh memang mau nanya gitu. Qalat, kemudian beliau radhiyallahu anha menjawab, karena yusibuna dzalika. Kami dulu tuh waktu bersama dengan Nabi SAW pernah alami kayak gitu. Maksudnya pernah haid juga gitu kan. Manuk marubi kodo isolah. Kemudian beliau SAW merintahkan kami untuk mengkodok saum, maaf bukan sholat. Bikodok isaum. Wala nu'miru bikodok isolah. Dan tidak memerintahkan kami untuk mengkodok sholat. Jadi ini dalil. Maksudnya puasa yang kita tinggalkan di masa-masa yang silam itu juga harus dibayar. Allah Ta'ala. Ketika 20 An Ibnu Umar kala dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah SAW ya'takiful asr awakhir min Ramadan. Bahasanya Rasulullah SAW itu itikaf dalam masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kalau bisa full. Tapi kalau nggak bisa full, maka ya pastikan itikaf misal antara maghrib atau isya atau syukur-syukur isya sampai sampai subuh gitu kan. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan untuk beritikaf itikaf lah. Dan yang paling menarik itu di beberapa masjid yang sering saya sampaikan tuh ada yang kemudian dia mulai 1 juz, ada yang 5 juz gitu kan. Maka ikutlah ya agar kemudian bisa mengisi waktu-waktu kita di malam hari pada bulan Ramadan. Allah taala alam. Hadis yang ke-21, semangat di 10 hari terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, karena Nabi SAW idza dakhala al-asrul ahyal laila wa iqadu ahlahu wa jadda wa syattal mi'zara. Maksudnya Nabi SAW kalau masuk 10 terakhir, ahyal lailah menghidupkan malam, wa iqadu ahlahu dan membangunkan keluarganya, wa jadda wa syattal mi'zar, dan kemudian beliau mengencangkan apa namanya ikat pinggang dan sarungnya ini. Di sini diterjemahkan dengan bersungguh-sungguh ibadah. Jadi sadal mizar ini mengencangkan sarungnya itu maksudnya itu ya memang bersungguh-sungguh ibadah juga bisa dan juga maksudnya adalah pada 10 hari terakhir beliau benar-benar fokus ibadah tidak kemudian berpikir untuk berhubungan dengan istri beliau SAW. Kemudian yang ke-22, keutamaan Lailatul Qadar. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang kemudian qama mendirikan sholat malam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan minta pahala kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini praktek di Saudi, habis sisa ada taraweh, nggak pakai witir, kemudian nanti sekitar setelah pertengahan malam gitu kan, itu nanti ada qiyamul lail sampai menjelang subuh. Nah, maka kalau bisa ikut seperti itu bagus ya. Jadi kamu taraweh di kampung, kemudian malamnya nyari masjid yang ada qiyamul lail, ikut. Ya. Di sini kayaknya ada. Nah, ikut gitu. Maka ketika kita melakukan itu, gitu, insya Allah nih, insya Allah nanti kalau kemudian malam itu adalah Lailatul Qadar, kita akan mendapatkannya. Allah Ta'ala. Menggapai Lailatul Qadar, an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah SAW yujawiru fil asr. Bahwasanya Nabi SAW berdiam fil asril awakhir min Ramadan. Dalam masjid pada 10 hari terakhir. Wa yaqul, kemudian bersabda, taharru lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah itu. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian doa dan istighfar penghujung malam.
Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailah, bahasanya Rob kita, Rob kami tabaraka wa taala setiap malam turun ila samai dunia, di langit dunia. Hina ya sulusul akhir, ketika kemudian malam itu tinggal sepertiga yang terakhir. Yaqul, kemudian Allah taala berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku maka tak ijabai. Wa may yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta tak kasih. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah. Minta ampun tak ampuni. Maka berdasarkan hadis ini dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang beriman, wabil ashahum yastaghfirun, pada waktu-waktu sahurnya mereka kemudian banyak beristighfar, maka sebaiknya orang itu, ya kita itu kalau bangun ya menjelang subuh atau pas sahur gitu kan, maka begitu udah selesai urusan sahur kita ya banyak-banyak istighfar itu. Jangan kemudian dilewatkan begitu aja dengan main HP, atau kemudian dilewatkan begitu aja dengan tidur lagi gitu. Sia-sia ya, maka jangan sampai. Allah taala. 25 sifat surga. An Nabi Hurairah anna Rasul SAW qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW, beliau berkata, bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, a'dadtu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at, tak siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Dalam konteks puasa ya hamba soleh ya berpuasa gitu. Dan puasa nggak sah kalau kemudian nggak sholat. Jadi orang soleh dalam konteks bulan Ramadan ya puasa ya sholat. Maka tak siapkan apa tuh, malah ainun ro'at, nggak ada mata yang pernah lihat gitu. Jadi sebuah kenikmatan yang nggak pernah dilihat mata. Wala udurun samiat, dan nggak pernah ada telinga yang pernah mendengarkan tentang cerita yang sebenarnya tentang kenikmatan itu. Karena nggak ada yang pernah lihat gitu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan nggak pernah ada pikiran, hati, ketikan atau terbesit dalam pikiran seseorang tentang nikmat itu seperti apa detailnya. Kemudian iqra'u in syi'tum, maka bacalah kalau kalian mau, wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian maka nggak ada jiwa, nggak ada orang seorang pun yang tahu ma ukhfiya lahum, yang disembunyikan buat mereka, min qurrati ayun, dari penyejuk mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Nah, qurrata ayun ketika di dunia, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun konteksnya keluarga, itu adalah ketika kita mendapati keluarga kita sama-sama beribadah, sama-sama menyembah Allah yang sama, ilah yang sama, bertauhid, beribadah, sholat, dan seterusnya sama-sama. Itu qurrata ayun konteks keluarga. Tapi qurrata ayun dalam konteks akhirat, ini adalah apa yang kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, berupa balasan yang nggak ada mata yang pernah melihat, nggak ada telinga yang pernah mendengar, kemudian tidak pernah ada hati yang pernah bisa menjangkau spesifikasinya yang benar. Maka dalilnya adalah ini. Wanimidina azani Allah wa iyyakum. Sifat neraka disifati an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Bahasanya api kalian yang menyala di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Jadi api neraka itu panasnya 70 kali. Jadi kalau kita pernah kena api di dunia, nah neraka itu 70 kali. Dengan logika gampang adalah Abu Thalib ketika menggunakan sendal dari api neraka, maka kepalanya, otaknya melepuh. Itu menggambarkan panasnya seperti itu. Maka kita harus menjadi orang-orang yang kemudian punya sebab untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan surga kemudian punya sebab untuk kemudian menginginkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita masuk di hadis yang ke-27. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, warada Rasulullah SAW zakat al-fitr so'an min tamr. Bahasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sok dari kurma. Au so'an min sa'ir, atau satu sok dari gandum, ala abdin wal hur, buat orang yang hamba sahaya ataupun yang merdeka. Kemudian wal zakari wal unsa, dan untuk
laki-laki dan perempuan, was-shaghir wal kabir wal minal muslimin, baik yang anak-anak maupun yang orang dewasa atau orang tua dari kalangan. Jadi semua orang wajib keluar zakatnya. Satu sak. Budak pun juga satu sak. Jadi bukan setengah dari orang merdeka. Allah Ta'ala. Boleh apa? Salat Idul Fitri. Anis Zuhri dari Az-Zuhri qala beliau berkata, karena Nabi SAW yakhruju yaumul fitr. Bahwasanya Nabi SAW keluar pada hari raya fitr. Wa yukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Sepanjang jalan beliau bertakbir sampai mendekati atau sampai masuk di tempat sholat. Tempat sholat lapangan itu bahasa Arabnya musola, al-musola. Jadi musola itu kalau di kita kan masjid kecil ya, yang nggak didirikan sholat Jumat. Kalau di Arab tuh musola itu tempat sholat tapi bentuknya lapangan. Hatta yang dia sholat sampai kemudian selesai sholat, fa idza qadiya sholat qata'at takbir ya. Maka ketika selesai sholat, maka beliau memutus takbirnya. Jadi nggak ada takbiran lagi setelah sholat id, nggak kayak di kita. Habis sholat id, masjidnya malah nyetel takbiran. Gitu. Nah, yang ada takbiran setelah sholat id, ya sholat id saja sampai 3 hari. Dan itu pun juga sebenarnya cuma dikerjakan di antara adzan dan iqomah misal gitu. Atau ya dikerjakan sendiri lah sebagai bentuk dzikir itu juga bisa. Ya. Jadi nggak harus kemudian pawai dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Tentang puasa Syawal, Nabi Ayyub Al-Ansari dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu bersabda, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang berpuasa bulan Ramadan full kemudian mengikuti 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Jadi puasa sebagian ulama itu menggunakan hadis ini, kemudian hadis tentang bahwasanya amalan di Ramadan itu dikalikan 10 sampai 700. Nah, misal dikalikan 10, maka Ramadan 30 dikali 10 300, 300 tambah 6, 6 tapi dikali 10 60, 60 tambah 300 360. Jadi menggunakan rumus itu untuk kemudian menjawab kenapa Ramadan plus Syawal kok dianggap 1 tahun. Wallahu ta'ala. Kemudian kita masuk di akhir. Iya. Di hadis yang ke-30, ini hadis terakhir di kitab ini, istimewa setelah Ramadan. Dan Sufyan bin Abdullah dari Sufyan bin Abdullah qala beliau berkata, qultu, aku kemudian bertanya atau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghaira. Ajarkan atau katakan atau sampaikan kepadaku sebuah perkataan yang sekiranya itu aku sudah dapat jawabannya dari engkau, maka aku nggak akan nanya pada orang lain. Qala, kemudian beliau SAW menjawab, amantu billah summastaqim. Katakan beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi beliau Sufyan bin Abdullah coba minta nasihat yang saya nggak akan perlu minta dari orang lain. Maka beliau mengatakan, katakan amantu billah summastaqim. Dan orang yang kemudian sudah berpuasa Ramadan, maka harusnya istiqomah di atas kebaikan di luar Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi atau ketemu dengan mati atau maut. Wallahu ta'ala alam.